Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi tak sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Dan banjir hingga ketinggian Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Indriani dari jurusan Pendidikan Kimia. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana dengan Bapak dosen pengampu Beni Al-Fajar, MPD. Lingkungan yang lestari bukan hanya tentang pemandangan yang indah, melainkan bagaimana cara kita merawat lingkungan tersebut. Namun, sayangnya, seringkali kita abai terhadap hal tersebut, seperti masalah sederhana, pembuangan sampah sembarangan, pembuangan limbah, itu sering terjadi di lingkungan kita. Cuman satu botol plastik, cuman satu kantong kresek, cuman sampah kecil, gak bakal ngaruh pula ke lingkungan. Namun, mari kita bayangkan, jika pola pikir egois ini dimiliki oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang di sekitar kita. Satu sampah dari orang yang berpikir egois seperti itu menjadi gunungan limbah yang menyumbat urat nadi saluran di lingkungan kita. Bayangkan. Lalu, hal apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai mahasiswa harus menjadi agen perubahan melalui mitigasi bencana yang konkret dan nyata di lapangan. Mitigasi bencana banjir akibat sampah dapat kita lakukan dua arah, yaitu hulu dan hilir. Bagian hulu, langkah konkretnya adalah melakukan perbatasan dan pemilihan sampah dari rumah kita sendiri. Contoh nyatanya adalah memisahkan sampah anorganik dan organik. Sampah plastik kita kumpulkan untuk didaur ulang, sedangkan sampah anorganik bisa kita jadikan kompas. Kemudian di bagian hilir, aksi nyata yang dapat kita lakukan adalah secara rutin bergotong royong membersihkan saluran air ketika air di lingkungan kita sudah mulai menumpuk sampahnya. Tidak hanya membersihkan, tapi kita juga bisa menerapkan teknologi sederhana melalui pembuatan lubang biopori. Lubangan biopori ini berfungsi ganda sebagai tempat pembuangan sampah organik sekaligus sebagai jalan pintas bagi air hujan langsung menyerap ke dalam tanah. Dengan adanya biopori, kita tidak hanya mengurangi volume sampah yang menyumbat di selokan, tapi juga meningkatkan cadangan air tanah dan minimalisirkan risiko genangan air secara signifikan. Alam mampu memenuhi kebutuhan setiap manusia, tetapi alam tidak pernah mampu memenuhi keserakan satu manusia.